terus terang saya sampaikan, Komnas HAM di dalam laporannya memang belum secara eksplisit menyebutkan sebagai pelanggaran HAM. Bahkan ke publik juga belum menyampaikan seperti itu. Tetapi berdasarkan 2 batu uji hak azazi yang sudah saya sampaikan di paparan tadi, ya, Komnas HAM sudah memberikan semacam aba-aba ini kepada pemerintah. Kalau ini tidak terselesaikan, maka 2 hak azazi yang tidak terpenuhi itu, apalagi dibiarkan berlarut-larut seolah-olah pembiaran, maka bisa itu disebut sebagai pelanggaran HAM. Jadi karena itu saya kira doa yang secara tersirat ini kita panjatkan. Saya anggap kita sudah selesaikan semua, dan karena itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja ini saya dan dinyatakan terbuka untuk umum ya. Saya kira terbuka untuk umum ya. Ibu dan Bapak sekalian, ya Pak Munarpi ini saya pertama kali saya ingin lupa Pak Munarprisal. Tadi saya bertemu dengan mantan Ketua Kornas HAM periode lalu, Profesor Hafid Abbas. Ya. Menitip salam untuk Pak Munarprisal. Ya, salam kembali. Dan juga tadi malam saya bicara, saya kontak-kontakan dengan Pak Ketua yang sedang ada di Padang, Pak Ahmad Taupan Damanik, menyampaikan bahwa Pak Munarprisal orang yang paling pas dikirim ke sini untuk menangani masalah guru honorer ini. Dia bilang di tangan beliau itu bisa tuntas masalah ini dari sudut HAM-nya. Karena itu kita sangat berterima kasih bisa beliau hadir. Tadi pagi saya dengan Prof. Hafid Abbas bertemu di pengukuhan guru besar Pak Sri Bintang Pamungkas. Dan siang ini baru saja saya kembali dari rumah Pak Rocky Gerung yang ramai diberitakan mau digusur. Juga menitipkan salam kepada Bapak dan teman-teman semua katanya di Komnas HAM. Ya. Mungkin karena sudah mengetahui masalah ini, sehingga Beko sudah menjauh dari rumahnya. Kalau kemarin tinggal 50 meter, sekarang ada 150 meter dari rumahnya. Jadi, salam dan terima kasih. Kita semua menginginkan persoalan-persoalan kemanusiaan seperti ini, itu bisa kita tangani dengan baik, hak asasi manusia. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu cita-cita lahirnya bangsa dan negara Indonesia ini ialah untuk memberikan kesejahteraan kepada setiap warga negaranya. Jaminan kesejahteraan ini melekat ke dalam konstitusi negara kita, baik di dalam pembukaan maupun pada batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu wujud dari bentuk kesejahteraan umum ialah setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, hak memperoleh pekerjaan yang layak juga tertuang jelas di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, yaitu pasal 38 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak. Dengan demikian, setiap pekerjaan yang dipilih oleh setiap warga negara harus dapat digunakan sebagai wahana meningkatkan kemampuan diri serta meningkatkan kesejahteraan. Dan salah satu jenis pekerjaan yang diakui oleh seluruh negara di dunia ialah guru. Bagi guru, jaminan kesejahteraan secara khusus nomor
nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu pasal 14 ayat 1 yang menyatakan setiap guru memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Guru sendiri merupakan ujung tombak dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebuah negara, yaitu melalui pendidikan. Di Indonesia sendiri, salah satu bentuk dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan ialah dengan dialokasikannya anggaran pendapatan belanja kita dengan mandatory spending sebesar 20%. Meskipun kita tahu bahwa angka ini belum menunjukkan adanya jaminan tentang kesejahteraan hidup bagi setiap guru, utamanya guru honorer. Saya kira umum kita mengikuti pemberitaan guru honorer masih ada yang menerima gaji jauh di bawah standar. Bahkan ada yang masih menerima gaji 300 ribuan per bulan, bahkan 200 ribu per bulan, dan itu pun diterimanya tidak setiap bulan. Kadangkala 3 bulan, bahkan 4 bulan sekali. Saya punya kelipingan koran yang banyak pemberitaan-pemberitaan tentang masalah tersebut. Melihat kenyataan tersebut, tuntutan guru honorer diangkat menjadi pegawai negeri sipil adalah sebuah keniscayaan. Dengan diangkatnya menjadi PNS, guru honorer memperoleh jaminan penghasilan yang layak. Menjadi PNS merupakan wujud perhatian pemerintah kepada mereka yang telah mengabdi puluhan tahun. Jumlah guru honorer seluruh Indonesia mencapai 800.000 orang yang tersebar di berbagai provinsi yang mengakomodir para guru honorer menjadi PNS. Pada tahun 2012 yang lalu, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri. Namun, kebijakan pemerintah tersebut terhenti dengan lahirnya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Undang-Undang nomor 2014 tahun 2014 menjelaskan bahwa aparatur sipil negara terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terbitnya undang-undang ini semakin memperkecil peluang guru honorer menjadi PNS, terutama bagi guru honorer yang telah berusia di atas 35 tahun. Nah, Undang-Undang nomor nomor 5 tadi tahun 2014 itu kemudian oleh pemerintah karena telah memberikan alternatif bagi guru honorer yang berusia di atas 35 tahun tadi, yaitu dengan mengisi formasi P3K. Formasi P3K, terlebih lagi pemerintah menjamin bahwa penghasilan yang diterima PNS dan P3K itu tidak jauh berbeda. Namun demikian, permasalahan belum berarti tuntas dengan kesempatan yang telah diberikan tersebut. Merujuk pada seleksi P3K bagi guru pada tahun ini ditemukan berbagai kendala, yaitu tidak semua daerah membuka formasi P3K guru. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rapat kerja dengan Komite 3 DPD RI mengatakan terdapat 10 daerah yang tidak membuka formasi P3K guru. Yang terhormat,
Bapak Ibu anggota Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer DPD RI, Wakil Ketua Komnas HAM, serta peserta rapat virtual yang berbahagia. Persoalan-persoalan tersebut masih terbilang sekelumit apabila dibandingkan dengan kondisi nyata yang menimpa guru honorer. Seyogyanya penyelesaian guru honorer tidak hanya terbatas persoalan angka, namun juga menyentuh sisi lain, terutama nilai-nilai kemanusiaan. Hak dasar memperoleh kesejahteraan seharusnya menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk memprioritaskan penyelesaian guru honorer. Namun, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh DPD RI, pada kenyataannya tenaga kependidikan honorer juga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah karena bagaimanapun keberadaan tenaga kependidikan merupakan satu sistem terwujudnya pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, Pak Munafrisal, dalam kesempatan ini kami ingin memperoleh berbagai informasi serta data terkait dengan permasalahan guru dan tenaga pendidikan honorer, khususnya bila dikaitkan dalam perspektif HAM. Terlebih lagi, Komnas HAM sendiri juga telah membentuk tim penanganan guru honorer yang informasinya kami peroleh bahwa itu dibentuk pada tahun lalu. Dalam kesempatan ini juga tentu kami juga berharap memperoleh gambaran dari laporan akhir tim tersebut. Untuk menyingkat waktu, saya kira itulah poin-poin yang sangat kami harapkan dari Komnas HAM, dan lebih dari itu semua kami ingin sejalan dengan Komnas HAM bisa kita bersama-sama memberi kontribusi untuk menyelesaikan persoalan kita bersama ini, persoalan bangsa terkait dengan hal yang menurut kami di DPD RI ini sangat fundamental. Karena itulah kami membentuk pansus mengenai hal ini. Saya kira demikianlah Pak Munafrisal Manan kami sampaikan. Kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pemaparannya guna kita bisa menemukan titik temu di dalam penyelesaian persoalan tentang guru honorer ini. Demikian, saya persilahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua, salam sehat. Yang saya hormati Pak Ketua Komite 3, Pak Tamsil Indrung, anggota Komite 3, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, dan anggota panitia khusus yang dibentuk oleh DPD untuk persoalan guru tenaga pendidikan honorer ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada Komnas HAM untuk sharing menyampaikan terkait dengan guru honorer ini yang Komnas HAM pernah sempat menanganinya. Sebelumnya mohon izin Pak Ketua, saya share screen, sudah disiapkan bahannya, tadi ditanyakan juga oleh panitia. Silakan Pak. Ya. Baik, tadi saya kira yang terhormat Pak Tamsil sudah menyampaikan cukup banyak informasi seputar permasalahan guru honorer ini, dan kami yakin sudah banyak informasi, data, fakta yang sudah diperoleh. Kami sangat mengapresiasi DPD
sudah membentuk panitia khusus mengenai masalah ini, ya. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan fokus pada penanganan kasus guru honorer ini oleh Komnas HAM RI yang sudah pernah dilakukan oleh Komnas HAM dan sesuai dengan tupoksi Komnas HAM. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, para anggota DPD, Komite 3 dan anggota Pansus, Komnas HAM pernah menerima pengaduan dari sejumlah tenaga honorer, baik itu guru maupun non-guru, ya. Antara lain yang pernah datang ke Komnas HAM menyampaikan pengaduan dari Kabupaten Nganjuk, Kota Batam, ya, Kabupaten Banyuasin, termasuk juga di luar Jawa, ya, di Provinsi Sulawesi Barat, dan juga ada yang dari Provinsi DKI Jakarta. Termasuk juga pernah ada yang menyampaikan langsung ke Komnas HAM, dan saya sempat menerima langsung dari wadah Perhimpunan Tenaga Honorer. Saya masih ingat betul pada saat itu mereka menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, ya, yang memang memprihatinkan. Bahkan saya masih ingat ada bapak-bapak yang sudah sekian lama bekerja menyampaikan apa yang dialaminya sambil mencucurkan air mata, saking kondisi mereka itu sungguh memprihatinkan, ya. Nah, jadi ini karena ada pengaduan yang masuk ke Komnas HAM, maka tadi disampaikan oleh Pak Ketua, Komnas HAM berdasarkan sidang paripurna bulan Januari 2019 memutuskan pembentukan tim khusus untuk mendalami dan mendorong penyelesaian kasus guru honorer ini. Jadi pertimbangannya mengapa dibentuk tim khusus, karena permasalahan guru honorer ini sudah menjadi permasalahan nasional, ya. Jadi sudah merata hampir di semua daerah mengalami permasalahan ini. Kemudian ini menyangkut nasib banyak orang. Pada saat itu kami mendapatkan informasi data ada 1 jutaan lebih, ada 1 jutaan lebih yang berstatus sebagai guru honorer maupun tenaga honorer non guru, ya. Bahkan sebetulnya karena data dari masing-masing kementerian itu masih sifatnya belum akurat, bisa jadi lebih banyak, ya. Kemudian pertimbangan yang lainnya, kasus guru honorer ini jelas sekali berdimensi hak asasi manusia. Dan yang paling penting adalah mengapa Komnas HAM kemudian memutuskan membentuk tim khusus adalah agar penanganan kasusnya tidak kasus per kasus. Jadi karena ini bersifat nasional, banyak orang, maka kemudian Komnas HAM melalui sidang paripurna memutuskan membentuk tim khusus, dan saya dipercaya, ditugasi untuk menjadi ketua timnya pada saat itu, ya. Nah, ini saya ingin menyampaikan proses yang sudah dikerjakan Komnas HAM. Komnas HAM setelah membentuk tim, menggali keterangan langsung dari para pengadu, dan juga menghimpun informasi faktual dari pemberitaan berbagai media massa, tentu saja media massa yang kredibel, ya. Kemudian tim juga sudah pernah meminta keterangan langsung dari pejabat Kemendikbud, pejabat Kemenpan, dan juga BKN, ya. Termasuk juga tim meminta keterangan dari PGRI, ya, supaya kami tidak hanya mendengar dari resmi perspektif pemerintah, ya. Tim juga melakukan pengamatan lapangan secara terbatas, ya. Terbatas karena memang Komnas HAM punya keterbatasan resources, Pak Ketua. Jadi kami hanya mengambil sampel tempat tertentu, ya, yang masalahnya memang sebetulnya kurang lebih relatif sama. Jadi tidak semua daerah di Indonesia. Nah, tim ini menyelesaikan tugasnya pada Desember 2020, dan laporan tim sudah disahkan dalam sidang paripurna, dan kemudian juga sudah disampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan ditembuskan ke kementerian lembaga terkait. Itu kami kirimkan Januari, ya, 2021 secara resmi kepada Bapak Presiden.
Tapi sampai sekarang kami belum menerima update apapun terkait dengan hasil pekerjaan tim yang di dalamnya juga sudah ada rekomendasi yang kami sampaikan dan juga akan saya sampaikan juga nanti dalam pertemuan kita sore hari ini. Ada beberapa permasalahan utama yang kami peroleh berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada Komnas HAM. Yang pertama terkait dengan kesenjangan pendapatan, tunjangan dan fasilitas. Dan kemudian yang kedua, aspirasi umum dari guru honorer dan tenaga honorer non-guru itu umumnya menuntut untuk diangkat sebagai PNS. Dan kemudian juga disampaikan mereka menuntut perlakuan yang sama, adil atas kesejahteraan dan karir. Nah, Komnas HAM tentu saja dalam menindaklanjuti pengaduan terkait dengan kasus guru honorer ini bekerja sesuai dengan tupoksi Komnas HAM, yaitu dari perspektif hak asasi manusia. Dan setelah kami mempelajari, menelaah, menganalisis duduk soal kasus guru honorer ini, dari perspektif hak asasi manusia ini berkaitan dengan dua hak utama. Yang tadi juga sudah disebut oleh yang terhormat Pak Ketua. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang sudah eksplisit dijamin dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45, dan juga pasal 23 Deklarasi Universal HAM, termasuk juga pasal 6 Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Kemudian berkaitan dengan hak atas pendidikan. Ini juga eksplisit dinyatakan dalam pembukaan UUD 45 mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian di pasal 31 ayat 1 UUD 45 juga diatur jelas jaminannya, termasuk juga di dalam pasal 12 Undang-Undang tentang hak asasi manusia. Jadi Komnas HAM menindaklanjuti pengaduan kasus guru honorer ini bertitik tolak dari perspektif hak asasi manusia, khususnya dua hak asasi yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, apa yang diperoleh oleh Komnas HAM setelah mendengar keterangan dari berbagai pihak, Komnas HAM pertama mendapatkan keterangan, dan ini verified, terverifikasi, dan saya kira mungkin juga Komite 3 khususnya Pansus DPD sudah mendapat informasi ini. Jumlah guru di Indonesia masih sangat kurang, Jadi rasio kebutuhan guru murid itu belum ideal, termasuk juga siklus rekrutmen guru yang baru dan guru yang akan pensiun itu belum seimbang. Nah, jadi memang ada fakta objektif bahwa Indonesia ini sampai saat ini masih kurang guru. Nah, jadi sebetulnya kalau saya ingin teruskan dari temuan poin pertama ini terkait dengan nasib guru honorer, yang sebetulnya jumlah guru di Indonesia ini kurang, khususnya di sekolah negeri, maka dari sini saja sudah punya alasan kuat sebetulnya bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan menambah jumlah guru yang ideal, yang proporsional itu, dan tentulah sebetulnya secara logis prioritas yang pertama adalah mereka yang memang sudah berkiprah membaktikan diri sebagai guru. Nah, yaitu para guru honorer ini, karena ada alasan objektif kekurangan guru. Kemudian hal lain yang kami temukan berdasarkan penggalian, distribusi guru ini memang belum merata secara proporsional, baik berdasarkan penempatan maupun juga mata pelajaran bahkan. Jadi ada kecenderungan guru honorer ini, termasuk juga guru yang sudah PNS, itu terpusat di ibu kota, kabupaten, dan kota. Jadi penyebarannya ini masih belum proporsional. Bahkan juga yang menarik,
termasuk kaitannya dengan mata pelajaran. Ada mata pelajaran yang gurunya berlebihan, tapi ada juga mata pelajaran yang sama sekali tidak ada gurunya. Maka ini kemudian kita bisa bayangkan betapa anak didik ya tidak mendapatkan guru yang memang di bidangnya. Ya. Nah, ini yang menarik juga temuan yang Komnas HAM dapatkan adalah sebetulnya antara guru PNS dan guru honorer itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Mereka dalam melakukan tupoksinya itu sama. Tetapi perlakuan antara keduanya itu berbeda. Yang dalam bahasa hak asasi manusia itu kami menyebutnya diskriminatif, ya. Terutama sekali dalam hal status kepegawaian dan tingkat kesejahteraan. Nah, ini kembali dilihat dari dua batu uji hak asasi manusia yang saya sebutkan di awal tadi, ini jelas tidak berkesesuaian. Nah, kemudian dari sudut kemanusiaan, tadi benar sekali yang disebut oleh Pak Ketua, dan saya sangat sepakat bahwa ini harus juga disentuh dari sisi kemanusiaan. Tapi kalau kita lihat dari kemanusiaan, ternyata para guru honorer itu umumnya hidup dalam kondisi penghidupan yang belum layak. Bahkan ada sejumlah guru honorer yang hidup dalam kondisi yang kurang manusiawi. Kalau tidak mau menyebutnya subhuman, ya. Mengapa begitu? Karena sungguh tidak manusiawi. Ada guru yang bertempat tinggal di toilet, ya. Kemudian ada guru yang hanya menerima, tadi sudah disebut juga oleh Pak Ketua, penghasilan per bulanan sekian ratus ribu, yang sungguh tidak manusiawi itu, ya, dan tidak bisa memenuhi penghidupan layaknya. Itulah makanya ini juga yang disampaikan oleh para guru ke Komnas HAM. Banyak sekali guru honorer itu yang melakukan side job, pekerjaan sampingan macam-macam, mulai dari ojek, mulai dari jualan serabutan dan sebagainya, ya. Bisa kita bayangkan dari aspek kualitas pendidikan dengan kondisi guru yang seperti itu, bagaimana bangsa ini, ya. Nah, kemudian juga yang kami temukan adalah akibat adanya kebijakan pemerintah melalui PP nomor 48 tahun 2005 beserta perubahannya atas PP tersebut, yang isinya, ya, menjanjikan dalam tanda petik pengangkatan guru honorer menjadi PNS, inilah yang membuat umumnya guru honorer itu terbentuk mindset mereka harus menjadi PNS. Nah, jadi skema solusi lain di luar itu mereka menyampaikan keberatan. Itulah mengapa ada penolakan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ASN yang bisa menghambat mereka menjadi PNS, kemudian ketentuan peraturan perundang lainnya yang mereka permasalahkan. Hal lainnya yang juga Komnas HAM temukan adalah kaitannya dengan pemerintah daerah ini. Bapak Ibu anggota DPD yang saya hormati, ini ternyata pemerintah daerah berkontribusi menambah banyak jumlah guru honorer. Ini yang saya kira perlu juga menjadi atensi, ya. Memang alasannya bermacam-macam mengapa daerah melakukan rekrutmen guru honorer itu. Ada yang memang kebutuhan objektif, ya, diangkat karena kekurangan guru. Ada juga pertimbangan-pertimbangan lain, ya. Nah, yang menarik juga, meskipun pemerintah pusat sebetulnya telah resmi melarang rekrutmen guru honorer baru, tapi faktanya yang Komnas HAM ketahui, masih ada Pemda yang tetap melakukannya. Nah, ini yang sedikit atau banyak, langsung atau tidak langsung, berkontribusi membuat masalah guru honorer ini menjadi semakin kompleks, ya. Nah, kalau kita lihat dari perspektif daerah, memang ada daerah, walaupun jumlahnya belum terlalu banyak, berdasarkan yang diketahui Komnas HAM,
relatif berhasil membuat kebijakan soal guru honorer, terutama menyangkut jaminan karir dan remunerasi. Sebutlah misalnya DKI Jakarta itu memang diakui bahkan oleh PGRI sendiri, sistem remunerasinya lebih baik dibandingkan banyak daerah lain ya. Kota Bekasi juga bisa disebut karena mereka mempunyai kebijakan PPK ya, pegawai kontrak itu memberikan remunerasi yang tidak lebih rendah ya dari upah minimum daerah ya, upah minimum provinsi. Ini juga bisa disebut relatif berhasil. Tapi lebih banyak daerah yang soal kebijakan guru honorer ini yang belum berhasil. Tadi disebut oleh Pak Ketua yang guru honorer menerima penghasilan hanya sekian ratus ribu, dan itu masih terjadi di banyak daerah. Bahkan yang lebih miris lagi Bapak Ibu yang saya hormati, sudahlah mereka itu penerimaan remunerasinya minimum, itu pun ada yang tidak lancar. Ya, ada yang tidak lancar. Jadi ini sekali lagi kalau dilihat dari aspek kemanusiaan, para guru honorer ini sungguh memprihatinkan apa yang mereka alami. Kemudian hal lainnya yang menjadi juga temuan Komnas HAM, kebijakan pemerintah pusat cenderung bersifat sektoral dan parsial. Ya. Masing-masing kementerian lembaga itu mereka cenderung hanya melihat dari sisi lingkupnya sendiri. Saya yang mendengar langsung penjelasan dari pejabat Kemendikbud, pejabat Kemenpan RB, dan juga BKN itu menangkap sekali nuansa itu. Mereka cenderung hanya melihat permasalahan guru honorer ini sebatas kacamata pandangan kelembagaannya. Kemendikbud hanya mengeluhkan soal kekurangan guru, ya. Padahal mereka juga sebetulnya menerima anggaran yang besar, ya. Kemudian Kemenpan RB ini cenderung hanya berkutat soal ketersediaan formasi PNS dengan ketentuan rigid yang sudah diatur yang harus mereka pedomani. Kemudian BKN itu hanya membatasi soal administratif dan pengawasan. Nah, jadi kalau ditanyakan kepada BKN, ya mereka mempunyai lingkup yang terbatas untuk soal guru honorer ini. Nah, jadi ini saya kira perlu juga menjadi atensi dari Bapak Ibu yang terhormat, anggota DPD, untuk memberi juga masukan kepada pemerintah pusat agar sifat kebijakan yang sektoral parsial ini tidak diteruskan. Karena kalau ini masih berkelanjutan, maka saya khawatir, walaupun ini sudah banyak dibahas, sudah banyak lembaga memberi atensi ini, tapi kita bisa jadi nanti seperti di roller coaster, seolah berlari cepat untuk mendorong penyelesaian, tapi nggak bergerak kemana-mana, gitu. Nah, kemudian hal yang lain juga yang menjadi temuan Komnas HAM. Nah, saya kira ini hal yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu yang saya hormati. Mekanisme pengangkatan, ya, baik untuk menjadi PNS maupun P3K itu, ini yang harus melalui persyaratan dan tes bagi guru honorer, terutama guru honorer K2, ya. Jadi ada kategori-kategori itu yang dibuat oleh Kemenpan, justru menimbulkan permasalahan baru. Ya. Jadi permasalahan guru honorer ini berdasarkan pendalaman yang dilakukan Komnas HAM, suatu keterlanjuran, ya. Kemudian masalahnya menjadi semakin kompleks karena dibuat kompleks sendiri. Nah, termasuk salah satunya soal mekanisme pengangkatan ini, ya. Jadi banyak guru honorer, terutama yang berusia lanjut, tetapi masa kerjanya sebetulnya sudah cukup lama, mereka tidak lulus tes. Sudah ada yang sudah sampai 3 kali tes, mereka tidak lulus. Saya mendengar langsung ketika menerima pengaduan dari guru honorer ini yang datang ke Komnas HAM, terutama sekali yang sudah berusia lanjut itu, Bapak Ibu, mereka ini berat kalau harus mengikuti tes, dihadapkan
dengan bersaing dengan yang masih muda, yang masih fresh, yang masih lebih siap itu untuk mengikuti tes yang soal-soalnya yang bagi para guru honorer yang sudah bekerja lama dan lanjut usia itu mereka sudah tidak ingat lagi soal itu, ya, untuk menjawabnya. Makanya ada yang terjadi sampai 3 kali tes nggak lulus. Nah, kemudian yang temuan lainnya lagi adalah mekanisme rekrutmen PNS P3K ini tidak mempertimbangkan masa kerja yang sudah dijalani dan cenderung seperti rekrutmen pegawai baru yang sedang mendaftar mencari pekerjaan. Nah, karena mereka ini para guru honorer yang sudah ada yang lanjut usia, sudah sekian lama bekerja, mereka harus mendaftar, kemudian mereka harus berkompetisi dengan yang lain karena ini sifatnya terbuka. Nah, saya mendengar keterangan langsung dari BKN, ya, termasuk juga Kemenpan, dalam rekrutmen PNS memang harus dibuat terbuka untuk umum, ya, meskipun memang pernah juga ada semacam afirmatif, ya, tetapi kalau yang ikut tes itu passing grade-nya tidak memenuhi seperti yang ditentukan, maka guru honorer yang ikut tes itu akan dinyatakan tidak lulus. Nah, kemudian yang lain, dan ini yang berkaitan dengan aspek regulasi, ada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ya, rekrutmen PNS P3K itu memang harus melalui tes. Nah, inilah yang menjadi hambatan bagi para guru honorer, ya, khususnya yang K2. Mereka menyampaikan aspirasi, kalau sekiranya masa kerja, masa pengabdian mereka sekian lama itu dipertimbangkan, ya, mereka bisa diberikan prioritas pengangkatan PNS itu, ya, oleh pemerintah. Itu beberapa temuan yang oleh Komnas HAM peroleh setelah melakukan pendalaman. Nah, kemudian atas dasar sejumlah persoalan tadi, Bapak Ibu, Komnas HAM dalam laporannya menyampaikan rekomendasi, dan itu juga sudah kami teruskan sampaikan kepada Bapak Presiden, ya. Isi rekomendasinya yang sama persis dengan yang ada dalam laporan itu, sebagaimana saya cantumkan dalam PowerPoint ini. Yang pertama, mendorong afirmasi kebijakan berkaitan dengan keikutsertaan tenaga honorer dalam pengangkatan CPNS dan atau P3K, khususnya berkaitan dengan kewajiban atau syarat tes seleksi. Jadi kalau tidak ada kebijakan afirmatif yang memberi prioritas bagi tenaga honorer tersebut, ya, guru honorer tersebut, maka saya kira kita akan terus berulang terus dengan persoalan seperti ini, ya. Padahal sebetulnya di awal tadi saya sampaikan kenyataan objektif, fakta objektif sebetulnya Indonesia kekurangan guru. Nah, jadi sebetulnya kalau ada kebijakan afirmatif ini bisa menjadi solusi dengan membebaskan kewajiban syarat tes seleksi tersebut. Yang kedua, diperlukan rekomendasi yang kedua, diperlukan regulasi yang mengatur gaji guru honorer dan non-guru honorer sesuai dengan upah minimum regional masing-masing daerah. Nah, ini mengapa rekomendasi ini juga Komnas HAM cantumkan? Karena berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh Komnas HAM, memang persoalan guru honorer ini tidak hanya berkutat pada soal status, ya, soal untuk diangkat sebagai PNS. Ya. Ada juga sebetulnya penyampaian dari guru honorer itu, stressingnya lebih kepada soal kesejahteraan, lebih kepada soal perlakuan yang adil dalam kesejahteraan, khususnya spesifiknya remunerasi yang mereka peroleh. Nah, kalau misalnya apa yang diterima oleh para guru honorer tersebut dan juga termasuk non-guru honorer, minimal menerima
upah minimum regional itu di masing-masing daerah, ya, ini sebetulnya sudah mengarah kepada kebijakan yang cukup manusiawi, meskipun boleh jadi masih belum memuaskan, ya. Nah, kalau soal kepuasan ini memang relatif ini. Kemudian rekomendasi yang ketiga, solusi yang dapat ditempuh untuk permasalahan tenaga honorer K2 adalah mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Karena permasalahan tenaga honorer terbentur oleh ketentuan dalam undang-undang tersebut. Ini Bapak Ibu saya hormati, sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, karena cara pandang Kemenpan, ya, BKN cenderung tekstual, rigid dalam hal mekanisme pengangkatan PNS yang harus berbasis tes, ya, itu, maka sangat sulit bagi guru honorer ini kalau masih ada barrier, ada rintangan dalam ketentuan undang-undang ASN tersebut. Jadi kalau misalnya memang ini sebagai satu hambatan di aspek regulasi, maka memang mau tidak mau diperlukan perubahan paling tidak khusus yang berkaitan dengan norma kewajiban tes itu bagi para guru honorer, ya. Kalau mau jalur lain, ya mungkin bisa melalui Mahkamah Konstitusi, pengujian constitutional review, kalau sekiranya MK mempunyai pemahaman yang juga sama, ya, dengan Komnas HAM dan juga dengan DPD soal aspek kemanusiaan tenaga honorer ini, sehingga bisa mengabulkan. Kemudian rekomendasi yang keempat, diperlukan kebijakan integratif dan komprehensif oleh Kemenpan RB, Kemendikbud, Kemenq, Kemendagri, dan BKN RI untuk mengangkat tenaga honorer K1 dan K2 menjadi PNS dan atau P3K. Sebagaimana saya tadi sampaikan di terdahulu, Bapak Ibu saya hormati, Kemenpan RB, Kemendikbud, BKN, bahkan informasinya yang kami peroleh juga Kemenq, ya, Kemendagri, ini cenderung melihat secara sektoral dan parsial. Nah, yang diperlukan supaya ada penyelesaian atas permasalahan guru honorer ini, kementerian lembaga yang terkait dengan itu perlu membuat kebijakan yang integratif dan komprehensif, ya. Misalnya, saya tidak perlu menyebutkan kementeriannya ini, ada yang menyampaikan kalau yang menjadi pertimbangan adalah anggaran, sebetulnya bisa diperiksa betul apakah negara ini tidak mampu untuk mengangkat semua guru honorer yang sudah masa kerjanya sekian lama itu untuk di PNS-kan. Nah, itu sebetulnya masih bisa diperdebatkan, ya. Kemudian rekomendasi yang kelima, untuk keperluan jangka panjang, Komnas HAM merekomendasikan diperlukan sistem pengelolaan guru nasional yang dibentuk oleh Presiden RI dan bertanggung jawab langsung ke Presiden. Belajar dari apa yang sekarang masih terjadi, Bapak Ibu saya hormati, permasalahan guru honorer masih belum jelas penyelesaian tuntasnya, ya. Maka Komnas HAM melihat, karena tadi kementerian dan lembaga terkait cenderung sektoral dan parsial, permasalahan ini harus langsung oleh Presiden supaya ada kata putus. Oleh karena itu penting untuk dipertimbangkan ada sistem pengelolaan guru nasional, ya, yang dibentuk oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kalau hanya diserahkan kepada masing-masing KL sesuai dengan lingkupnya masing-masing, sudah terbukti sekian lama masih belum tuntas persoalan ini, ya. Jadi saya kira Presiden perlu juga untuk membuat kebijakan yang bersifat jangka panjang supaya ini bisa diselesaikan sekali dan tidak terulang lagi. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait dengan permasalahan guru honorer ini berdasarkan penanganan kasus guru honorer yang dilakukan oleh Komnas HAM yang dikerjakan oleh tim ini. Saya kira sementara itu, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih Pak Munab Rizal
Saya kira pemaparannya sangat komprehensif dan waktunya cukup singkat, tapi kita mendapatkan sangat padat dari pemaparan beliau. Saya kira saya akan mempersilahkan kepada anggota panitia khusus guru dan tenaga pendidikan honorer untuk menanggapi paparan yang disampaikan oleh Komnas HAM. Saya persilahkan siapa yang ingin menyampaikan pertanyaan atau memperdalam apa yang telah tadi dikemukakan oleh Komnas HAM, Pak Munafrisal. Tetapi kalau belum ada, saya ingin... Jabar, sudah. siap bertanya Jabar. Jabar. Nah, tadi sebenarnya saya ingin menyayangkan sekali karena seperti yang disampaikan Pak Munafrisal bahwa respon dari Presiden atas laporan yang sudah disampaikan sejak Januari tahun ini. Ya, tahun ini Pak, 2021. Tahun ini itu ternyata belum ada respon. Ya, kita berharap sebenarnya melihat laporan tadi itu segera mendapat respon dari Presiden. Apalagi kemudian tadi rekomendasinya yang terakhir mengharapkan adanya sistem pengelolaan guru nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Baik, saya kira saya mendengar ada tadi dari Jawa Barat, Bu Eni. Saya persilahkan langsung saja. Pak Munafrisal. Saya Halo, persilahkan Bu Eni. siapa yang pertama tadi, Bu Eni. Bu Eni, ditunggu Bu Eni. Halo, kedengaran nggak? Apa hilang suaranya Lagi nih? di jalan tuh sinyalnya hilang. Jawa Tengah Pak. Oh, lagi di jalan. Kita dahulukan yang jaringannya lebih bagus. Siapa ketua? Nanti kemudian kalau Ini sudah tadi ada, memperoleh ini ada. posisi yang bagus, baru dipersilakan. Halo, Jawa Tengah, Pak Jawa Tengah. Bambang. Terima kasih yang saya hormati Ketua Pansus, yang saya hormati Ini saya lagi di ruangan MPR ini. rekan anggota iya, Pansus yang saya hormati Pak Munafrisal dari Komnas HAM dan Bapak Ibu para serta yang bahagia. Enggak ininya. Kalau mendengarkan paparan tadi dari Pak Munafrisal tadi, realistis di lapangan, kondisi-kondisi yang di lapangan, saya rasa sudah menjadi bahan kita dalam perkuatan selanjutnya. Dari paparan tadi Pak Ketua, mungkin dapat kami usulkan. Saya rasa kita sepakat adanya satu lembaga yang mengurus tentang masalah honorer ini. Karena penanganan honorer ini tidak sepotong-sepotong. Bukanlah kita mengadakan formasi tahun ini 1 juta, tapi tidak diperhitungkan bagaimana pensiun dan sebagainya yang harus juga oleh tenaga-tenaga yang menggantikannya dalam ini baik ASN. Nah, tentunya karena selama ini honorer tidak mendapatkan suatu hak yang penuh, dalam hal ini adalah pembinaannya. Tidak pernah mendapatkan suatu pembinaan baik PPG dan sebagainya, apalagi masalah kesejahteraannya. Jadi kami sepakat, saya rasa kita ikut mendorong adanya pembentukan lembaga yang khusus membentuk masalah honorer ini. Karena ini adalah menyangkut hajat orang banyak, baik dari guru sendiri maupun kehidupan anak bangsa ini. Terus yang kedua tentunya kita juga perlu, kayaknya Pansus ini juga harus lebih berani lagi. Artinya begini Pak, suatu rekomendasi yang diberikan Komnas HAM, kalau menurut kami sudah cukup proporsional tapi belum ada respon. Saya rasa apakah nanti kita melalui pimpinan DPD dan sebagainya dalam penyampaian rumusan itu, saya rasa dapat dukungan dari Ketua DPD menyampaikan langsung dari rekomendasi ini. Saya rasa ini adalah perlu terobosan ini karena kayaknya di Presiden ini kalau yang menyampaikan siapa, materi apa itu kayaknya agak beda juga. Nah mungkin ini yang mungkin saya perlu usulkan sehingga
kita pansus ini dalam membahas masalah teknisnya, tapi masalah yang mempengaruhi kebijakan secara mencari orang yang menyampaikan pada beliau secara orang yang tepat. Mungkin itu dari kami, Pak Ketua, atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya Bu Eni ya, silakan. Ya, ya Pak. Tapi mohon maaf ini karena di jalan di off ya Pak ya. Mohon maaf di off kameranya. Silakan, Terima kasih, silakan Bu. Pak Pimpinan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya sepakat sekali Pak dengan apa yang disampaikan oleh dari Komnas HAM. Itulah yang terjadi di lapangan ya Pak sekarang ini begitu. Dan ini baru saja terjadi saya dapat laporan hari Minggu Pak, hari Minggu kemarin, bahwa ada GTK-HNK itu yang dirugikan sudah yang terutama yang dari Kemenag, yang mereka sudah punya nomor tes, akan tetapi antara kebijakan yang ada di Kanwil dengan Dinas Pendidikan dengan kebijakan yang ada di Kemenag itu berbeda. Antara lain kemarin permasalahannya yang terjadi hari Minggu kemarin saya dapat laporan bahwa dari Kemenag itu apabila guru honorer ada 2 dalam satu sekolahan, akan tetapi formasi hanya 1, menurut Kemenag boleh mengambil formasi di tempat lain yang tidak ada guru honorernya. Nah, yang tidak ada tes. Nah, sudah dapat nomor tes. Akan tetapi pada saat pelaksanaan pemberian tempat tes, dia tidak ada tempat tesnya. Jadi ada nomor tes tapi tidak diberitahu, tidak ada tempat untuk tesnya hari ini, hari Senin kemarin. Nah, dengan alasan ternyata Kanwil Dinas Pendidikan itu karena dia tidak sesuai dengan tempat dia magang, begitu. Dia honorer di tempat dia honorer. Nah, jadi yang dirugikan adalah anaknya itu sendiri kan, guru honorernya itu sendiri. Saya konfirmasi kepada Kemenag Kabupaten Bandung, ini saya di Kabupaten Bandung, Pak. Ternyata ini aturan Kanwil. Saya tanyakan, kenapa kok bisa diizinkan kemarin pada saat daftar dan dapat nomor tes? Ya itulah sepenuhnya menjadi kewenangan Kanwil. Nah, inilah bola-bolaan antara Kanwil dan Kemenag. Saya sepakat bahwa tidak ada sinergitas kebijakan antara dua instansi. Dalam hal ini kalau yang kemarin kasus ini adalah antara Kemenag dengan Kanwil, karena ternyata yang di Kemenag ini kan juga peran serta Kanwil. Nah, ini Pak yang baru saja terjadi di hadapan kita, tangisan dan jeritan daripada teman-teman terutama yang dari Kemenag, berbeda aturan dengan yang dari Kanwil di detik-detik terakhir. Nah, dan ini tidak 1-2 tapi banyak sekali yang terjadi demikian. Nah, ini juga bisa dimasukkan nanti mungkin temuan biar kita sinkron, diperkuat oleh Komnas HAM. Dan saya sepakat dengan Pak Bambang yang disampaikan tadi bahwa perlu penegasan DPD ini, bahwa ternyata Komnas HAM aja sudah menyampaikan rekomendasi yang begitu baik kepada Presiden dan begitu solutif, akan tetapi tidak didengar. Mudah-mudahan dengan pansus GPK-HNK plus 35 ini, DPD RI ini menjadi solusi Pak ke depannya, dan kita harus sampai berjuang untuk sampai titik darah penghabisan bagaimana solutif-solutif yang bisa dijalankan sebenarnya, akan tetapi sampai detik ini tidak mendapat respon dari pemerintah. Itu saja Pak Ketua, terima kasih kesempatannya. Mohon maaf saya lagi jalan jadi tidak buka kamera karena ajrug-ajrugan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Eni, lancar dalam perjalanan, selamat sampai tujuan. Ya. Selanjutnya, kalau ada yang lain saya persilahkan.
Kalau tidak, saya berikan kesempatan. Silakan Pak. Oh, Ya. Oh ya Bu Epi Apitamaya, saya persilakan. Silakan Bu. Nggak ada suara Bu. Suaranya nggak kedengaran. Ya, makasih Ya. Pak Ketua. Yang saya hormatin pimpinan Pansus, teman-teman anggota Pansus, serta dari Bapak Rizal. Afrizal. Manan, ya. Rizal, pendek. Oke Pak. Oke Kak, Bang ya, orang Palembang. Tadi apa yang disampaikan oleh dari Komnas HAM, sebetulnya itulah yang setiap hari kami terima laporan dari guru-guru honorer ini. Nah, baru ini kan mereka melakukan tes, Pak. Melakukan tes yang sangat rumit, yang harus mereka berhadapan dengan laptop, dengan mouse katanya, yang selama ini bagi guru-guru honorer yang sudah usianya sudah senja, itu tidak familiar dengan itu. Nah, ini sebagai catatan kita, mereka setelah keluar dari tes itu meneteskan air mata semuanya. Ya, bersedih. Bahkan tadi saya sudah sharekan ke grup kita Pansus bagaimana seorang pengawas membuatkan tulisan yang begitu menyentuh untuk kepada yang diberikan kepada Pak Mas Menteri. Nah, saya juga sependapat dengan Pak Bambang, ada suatu lembaga khusus yang menangani masalah guru honorer ini tidak bersinergi, saling bertolak belakang, tidak adanya satu kesatuan yang utuh untuk benar-benar memperhatikan nasib guru honorer ini. Yang kedua, guru-guru di seluruh Indonesia, ya bukan aja hanya di NTB, masih banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan guru, ya membutuhkan guru, dan ada pun yang di sana tuh gurunya guru honorer semua, ada cuma satu guru PNS. Itu banyak sekali terjadi di Nusa Tenggara Barat. Di sekolah-sekolah itu hanya satu guru PNS-nya, rata-rata guru honorer yang penggajiannya kadang-kadang mereka terima 4 bulan sekali, ya seperti yang disampaikan oleh Komnas HAM tadi, hanya kadang-kadang diberikan buah-buahan, beras, ya dari masyarakat untuk penggajian mereka. Alangkah naifnya kita meminta supaya guru itu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, sedangkan nasib mereka sendiri sangat-sangat tidak diperhatikan oleh negara. Bagaimana negara ini mau cerdas masyarakatnya kalau kita sendiri tidak memperhatikan yang memberi pendidikan itu kepada anak-anak kita. Jadi mohon sekali lagi kita benar-benar keras, Pak. Apalagi tadi kata Pak Ketua bahwa surat kepada Presiden oleh Komnas HAM tidak diperhatikan, ini juga menjadi catatan penting bagi kita untuk segera menindaklanjuti. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup 3 dulu. Nah, nanti kalau masih ada waktu kita bisa lanjutkan lagi, menambah siapa lagi teman-teman yang mau memberikan tanggapan. Sekarang saya persilakan kepada Pak Naprisal untuk merespon beberapa tanggapan yang disampaikan oleh anggota yang terhormat. Saya persilakan Pak Naprisal. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih yang terhormat Ibu Eni, Ibu Evi yang sudah menyampaikan tadi poin-poin penting. Saya kira dari apa yang disampaikan tadi, saya kira antara Komnas HAM dan DPD punya semangat yang sama ini tentang permasalahan guru honorer. Jadi apa yang disampaikan oleh para guru honorer ke Komnas HAM memang kurang lebih sama juga yang disampaikan ke DPD, ya. Jadi memang banyak sekali cerita kalau kita dengar di lapangan itu yang dialami oleh para guru tentang
terkatung-katungnya nasib mereka, ya, ketidakjelasan nasib mereka, mulai tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Ibu Eni soal nomor tes itu juga, ya, juga soal tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Bambang soal belum menerima hak penuh kesejahteraan, oleh yang terhormat Ibu Evi soal teknis sekali memang, tapi itulah juga yang kita dengar ceritanya soal para guru honorer yang sudah lanjut usia kesulitan mengikuti tes karena tidak akrab dengan digital itu, ya. Jadi saya kira ini sudah sangat terang benderang bahwa ada kondisi faktual, ya, yang bukan diada-adakan atau didramatisasi. Para guru honorer ini nasibnya memang sangat memprihatinkan, ya. Oleh karena itulah Komnas HAM ketika menerima pengaduan ini dengan pertimbangan tadi yang sudah saya sampaikan di paparan awal, membentuk tim karena kami ingin membuka perspektif bagi pembuat kebijakan bahwa persoalan guru honorer ini adalah persoalan hak asasi manusia, persoalan kemanusiaan tadi yang disebut oleh Pak Ketua di awal tadi, ya. Jadi kalau sekiranya ini misalkan dalam waktu 2-3 tahun atau jangan sampai kalau misalnya 5-10 tahun masih belum ada penyelesaian yang tuntas soal ini, maka ini potensial menjadi semacam pembiaran kita terhadap persoalan kemanusiaan guru honorer ini, karena tidak ada juga kebijakan yang bersifat komprehensif dan tuntas. Oleh karena itulah kami, sebagaimana tadi yang sudah disebut dan disepakati oleh Bapak Ibu yang terhormat, anggota DPD, anggota Pansus, mengusulkan rekomendasi kepada Bapak Presiden itu agar ada sistem penanganan guru honorer ini yang bersifat nasional. Karena sudah terbukti KL yang ada ini mereka melihatnya hanya sektoral parsial. Sampai berapa lama lagi kita akan membiarkan itu, ya? Saya khawatir nanti terutama sekali para guru honorer yang memang sudah lanjut usia itu, ya, bahkan mereka sudah kembali ke alam baka, persoalannya masih terbawa sampai mati, jadi nggak ada penyelesaian. Saya kira ini suatu kalau mau disebut, ya, dengan bahasa yang agak lugas, ya, kezoliman bagi negara membiarkan itu terjadi, ya. Nah, ini belum lagi kalau mau ditambahkan Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang dialami oleh para guru honorer ini pada masa pandemi COVID-19 ini. Ini lebih berlipat-lipat lagi kesusahan penderitaan yang mereka alami, ya. Saya kira karena ini pansusnya masih bergulir di DPD, bisa memberi atensi juga apa yang dialami oleh para guru honorer khususnya dalam konteks masa pandemi COVID-19, ya. Karena kebetulan pada saat kami membentuk tim ini belum terjadi pandemi COVID, ya. Nah, saya kira dan ini sudah menjadi berita juga sebetulnya, para guru honorer ini semakin berat nasibnya oleh pandemi COVID-19 ini. Saya kira Komnas HAM sangat berbesar hati sekaligus berharap dengan atensi yang terhormat Bapak Ibu DPD, Pansus Guru Honorer ini, penyelesaian ini akan bisa lebih didorong percepatannya, dan dengan kedudukan DPD yang penting dalam sistem ketatanegaraan, ya, wibawa DPD, saya kira vibrasi dan resonansinya akan berbeda dengan kalau hanya sekedar sebatas oleh Komnas HAM. Saya kira itu Pak Ketua yang bisa saya respon dari apa yang disampaikan tadi. Baik, terima kasih Pak Wakil Ketua Komnas HAM. Kalau boleh saya bicara Pak Ketua. Oh iya, langsung saja Bu, ya Bu Prof. Ya. Langsung. Baik. Terima kasih Pak Ketua. Saya cuma ingin menyampaikan kepada Komnas HAM, kita kan sudah bersinergi, ya. Jadi artinya kita sudah pada satu tujuan yang sama untuk memperjuangkan para guru honor.
Nah, kami kan dari Tanam dipimpin oleh Pak Tamsil Lindrung. Ini kan jujur sangat peduli. Kami tidak ingin gagal. Artinya, kita sudah punya pansus tahun lalu, bukan tahun lalu, beberapa tahun yang lalu kita sudah bikin pansus. Tapi hasilnya adalah sebuah janji-janji dari Kemendikbud. Walaupun bukan Mas Dandim, tapi kan secara kelembagaan. Nah, saya berpikir bahwa bagaimana kalau Komnas HAM juga memberikan informasi kepada seluruh anggota DPD yang tergabung khususnya ya, tapi kalau ke yang lain juga boleh, khususnya yang tergabung dalam pansus GTKHKN ini, disampaikan. Artinya kalau misalnya ada yang ke Komnas HAM bisa oke, kalau begitu sampaikan juga ke Bu Sylvie atau dikasih nomor teleponnya, kemudian di forward masalahnya apa, sehingga ini bisa menjadi kajian kami untuk bisa ikut memperjuangkan. Kami memang sudah banyak sekali masukan, tetapi perlu juga sinergisitas antara DPD dengan Komnas HAM terkait masalah guru-guru honor, sehingga kami bisa paripurna menerima masukan dari berbagai guru. Saya kira itu, dan saya terima kasih sekali Komnas HAM mau hadir sendiri dan juga mau makin peduli. Karena saya juga mantan Kepala Dinas Pendidikan, tentu tahu betul bagaimana kesulitan itu, dan saya memang memperjuangkan sebab pansus ini harus ada, dan kemudian pimpinannya juga harus orang yang sangat concern, sangat peduli, dan saya berterima kasih Pak Tamsil Lindrung di tengah beliau sedang terpapar COVID pada masa itu masih mau mengatakan yes, saya jadi ketua. Terima kasih Pak Tamsil, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Komnas HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Prof. Saya kira salah satu mungkin yang kita akan lakukan juga secepatnya adalah melakukan kunjungan lapangan ke DKI. Meskipun informasi tentang DKI ini banyak bisa kita serap dari Prof. Selvi karena dia pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan di sana, pernah menjadi Wali Kota di Jakarta Pusat. Kenapa? Karena DKI ini sistem remunerasinya yang paling baik di seluruh Indonesia. Saya kira itu. Kita perlu menjadikan ini sebagai pilot project, apalagi kalau kita nanti punya usulan juga yang sama dengan Komnas HAM, akan merekomendasikan tentang yang jangka panjang ini sistem pengelolaan guru nasional. Karena memang sekarang ini kebijakan yang ada itu tidak integratif, sektoral. Jadi perlu memang ada yang menaungi secara keseluruhan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kita di beberapa tempat kita sudah menyerap informasi dari Persatuan Guru dan lembaga-lembaga yang ada yang terkait dengan guru dan tenaga pendidikan ini, yang menyampaikan bagaimana permasalahan dia hadapi itu lempar tanggung jawab antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, BKN, Kementerian Dalam Negeri, Pemda. Jadi saya kira memang ini harus ditelusuri lebih jauh ini. Saya sebenarnya ingin Komnas HAM bersama-sama dengan kita ini melihat secara investigatif tentang masalah ini. Ada apa di balik ini semua? Sampai berlarut-larut ini permasalahan tidak pernah diselesaikan. Apalagi saya sungguh dikagetkan dulu ketika misalnya Presiden mau menggaji pengangguran, padahal ada guru honorer yang seharusnya kita beri prioritas. Jadi saya kira ini sangat penting Ibu dan Bapak sekalian. Jadi mohon Ibu Prof. Selvi dibuka nanti jalan supaya kita bisa menjajaki DKI ini yang kita akan dorong sebagai pilot project relatif lebih baik dibandingkan kabupaten-kabupaten yang lain, terutama soal penggajian, karena salah satu juga yang menjadi masalah ini masalah gaji ya, masalah gaji, dan memang harapan dari guru honorer itu bahwa dia akan memperoleh masa depan yang lebih bagus dengan status sebagai PNS yang akan menjadi pensiun juga nanti. Tapi ternyata setelah pengabdiannya yang panjang, Pak Munafrizal malah diancam tidak bisa diterima sebagai
guru honorer, guru PNS bahkan dinyatakan tidak lulus. Karena itu saya setuju kalau kita memikirkan tentang perlunya konstitusional view itu tadi. Jadi supaya kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, karena saya kira ini adalah norma kewajiban tes ini salah satu yang menjadi handicap itu dari. Mungkin perlu kita lakukan constitutional review ke MK. Nah, dari teman-teman dari Komnas HAM ini, bagaimana kita memulai langkah ini, karena saya kira ini adalah langkah yang bisa kita lakukan jangka pendek. Begitu nanti pansus ini merekomendasikan itu, langsung kita rame-rame melakukan konstitusional review ke MK. Tadi saya sangat terkejut bisa mendengarkan pernyataan Pak Munafrisal bahwa ini adalah kezaliman negara kepada rakyatnya. Dan saya kira ini adalah memang susah dihindari penilaian yang seperti itu. Cuma adakah sesuatu yang secara terencana untuk membuat guru-guru ini mengalami penderitaan seperti ini? Saya kira ini kita perlu investigasi. Kenapa? Karena kalau mencermati laporan dari asosiasi guru agama itu kita melihat ada indikasi seperti itu. Kalau melihat ada lempar tanggung jawab antara Pemda, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, itu juga merupakan indikasi seperti itu. Karena itu harus dibawa ke masalah HAM secara serius. Ini pelanggaran HAM, betul-betul secara serius. Saya kira permasalahan guru honorer ini sudah menjadi permasalahan yang umum, luas, dan menyeluruh, serta berdimensi HAM, Pak. Ini nih, sangat perlu ditegaskan bahwa ini berdimensi HAM. Jadi kalau ada pelanggaran HAM, termasuk kategori pelanggaran HAM apa ini? Biar orang ini di setiap sektor ini ada rasa takut untuk melakukan pembiaran terhadap masalah ini. Karena kalau ini tidak ditangani ini, makanya saya minta nanti teman-teman ini, pansus ini, kita tidak hanya membuat rekomendasi yang biasa-biasa. Kalau perlu kita mau lihat juga ke Kementerian Keuangan, sejauh mana mandatory spending ini yang kita berikan sebesar 20% ini tidak berimplikasi membawa kesejahteraan kepada para guru, khususnya guru honorer yang gajinya masih jauh di bawah standar. Yang dalam waktu dekat saya kira Prof. Selvi kita minta supaya kita dibukakan ruang untuk mencermati, mempelajari yang banyak di DKI dan mendorong hal itu menjadi pilot project. Tapi saya juga melihat bahwa usulan tadi tentang hal ini, sistem pengelolaannya ini perlu, itu saya kira satu keputusan yang sangat fundamental dari Komnas HAM. Sayangnya rekomendasi ini belum direspon oleh Presiden. Saya kira waktu yang cukup lama, sudah hampir 1 tahun ini, kalau tidak mendapat respon dari Presiden, jangan sampai kita nanti juga berkesimpulan bahwa Presiden kurang peduli terhadap guru. Janganlah. Kita berharap bahwa beliau adalah dengan segala permasalahan yang dihadapi bangsa ini, guru seharusnya cepat mendapatkan jalan keluar untuk permasalahannya ini. Saya kira mungkin ada tadi respon dari Ibu Prof kepada Pak Munafrisal, saya persilakan. Baru nanti kalau masih ada yang lain kita masih memungkinkan. Tapi saya ingin minta kesepakatan, kita mau sampai jam berapa? Kalau sampai 4:30 berarti kita punya waktu tinggal 10 menit. Tapi kalau mau lebih panjang dari itu, saya kira Pak Munafrisal siap untuk menemani kita bersama-sama berdiskusi, atau nanti mungkin masih bisa dibuka lagi kesempatan lain. Baik, tapi saya persilakan dulu untuk merespon pertanyaan dari
Prof. Silvi. Ya. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih yang terhormat Ibu Silviana tadi sudah menyampaikan poin yang sangat penting ya. Komnas HAM dalam posisi siap saja Bu kalau misalnya diajak untuk bersinergi guna mendorong penyelesaian permasalahan guru honorer ini, termasuk juga soal untuk sharing informasi tadi ya. Saya kira itu penting juga dan kami menunggu nanti kalau sekiranya ada informasi lanjutan dari DPD persoalan ini ya. Pengalaman Ibu Silviana saya kira di DKI itu sangat berguna sekali, bermanfaat sekali karena DKI Jakarta bisa disebut sebagai model. Kita bersyukur karena ada success story di DKI Jakarta paling tidak sampai saat ini ya. Nah, itu bisa menjadi semacam pembuktian, counter argumen bagi daerah-daerah lain bahwa sebetulnya kalau ada political will, political action, maka persoalan guru honorer ini bisa dicarikan solusi terbaiknya. Ya, termasuk juga sebetulnya Kota Bekasi dengan sesuai kapasitas kemampuannya, tapi ada itikat yang serius untuk membuat kebijakan yang pro terhadap guru honorer ini ya. Saya kira sekali lagi terima kasih yang terhormat Ibu Silviana, kami Komnas HAM nanti siap menunggu informasi lebih lanjut. Begitu Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Wakil Ketua Internal Komnas HAM. Saya kira ini respon Komnas HAM, Bu, siap bersinergi dengan kita supaya kita bisa menghasilkan yang terbaik dari menjalankan tugas-tugas konstitusional kita ini. Baik, masih ada yang lain? Pak Ketua sedikit. Oh, Ibu Mirati, saya persilakan, Bu Wakil Ketua Pansus, ya. Oke, saya minta ketegasan saja dari Komnas HAM, Pak. Jadi permasalahan guru honorer ini sebenarnya permasalahan pelanggaran hak asasi manusia atau tidak. Itu saja minta ketegasan dari Komnas HAM. Permasalahan guru honorer ini masuk dengan permasalahan dari pelanggaran hak asasi manusia atau tidak. Itu saja. Karena selama ini saya lihat keterangan pers yang diberikan oleh Komnas HAM ini masih belum jelas, Pak. Dari keterangan pers yang diberikan Komnas HAM. Demikian. Dan lagi terkait masalah pilot project kota DKI, menurut saya kita tidak bisa hanya pilot project dari DKI, Pak. Karena DKI itu kan tidak butuh APBN, Pak. Dia bisa hidup sendiri dengan keuangannya. Gimana kalau pilot project dicarikan tempat yang memang kondisinya memang berbeda jauh dengan ibu kota. Terima kasih. Kota Bekasi kalau gitu, Bu. Bekasi termasuk kayaknya kota. Masih masuk kota, Pak. Gitu. Masih masuk kota, Pak. Masih dekat dari Monas. Masih lebih dekat. Lombok. Dari pedalaman. Lombok. Baik, Pak. Tapi yang saya maksud tadi itu sistem pengelolaannya di sana yang bagus, karena ini kan tidak terkait dengan masalah gaji saja, tapi memang kalau masalah DKI ini sudah terintegrasi kelihatan. Jadi mestinya itu di-copy dari situ ke pusat saja untuk penanganan secara nasional. Kira-kira seperti itu. Keberhasilan daerah itu harus diapresiasi oleh pusat. Itu kebiasaan yang baik yang harus dikembangkan oleh pusat. Jangan sampai nanti ada usulan pusat tentang penanganan COVID dari daerah, tapi karena bukan pusat yang punya usulan, ya maka itu ditolak. Itu tidak bagus. Saya kira ke depan negara ini harus terbuka, kepemimpinan nasional terbuka kepada kepemimpinan-kepemimpinan lokal yang memang kita akui keberhasilannya. Ya, saya kira ada mungkin daerah-daerah lain, tapi mungkin tidak sebesar DKI dan Kota Bekasi. Bolehlah nanti kita melihat peringkat-peringkatnya yang daerah lain itu yang kemungkinan bisa kita jadikan pilot project.
utamanya gubernur-gubernurnya yang punya background pendidikan. Makanya kita doakan nanti Bu Prof. Silviana Murni ini bisa kembali mencalonkan diri sebagai dan kita pansus yang terdepan untuk memberikan dukungan kepada beliau. Kalau bisa kita ajak Komnas HAM juga. Baik, ini kampanye sekalian. Silakan Pak Munafrizal. Apakah ini pelanggaran HAM? Mungkin masih ada nanti pertanyaan lanjutannya, pelanggaran HAM berat atau bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih yang terhormat Ibu Mirati, pertanyaannya langsung soal jantungnya ini yang dikerjakan Komnas HAM. Jadi saya perlu sedikit untuk menyampaikan begini, Bu. Jadi saya kira kita sepakat bahwa memang ada kompleksitas persoalan guru honorer ini, ya. Dan ketika Komnas HAM menindaklanjuti pengaduan, bahkan sampai membentuk tim, ini sifatnya masih ongoing, dan juga apa yang dilakukan oleh pemerintah juga masih on progress, ya. Jadi terus terang saya sampaikan, Komnas HAM di dalam laporannya memang belum secara eksplisit menyebutkan sebagai pelanggaran HAM. Bahkan ke publik juga belum menyampaikan seperti itu, tetapi berdasarkan 2 batu uji hak azazi yang sudah saya sampaikan di paparan tadi, ya, Komnas HAM sudah memberikan semacam aba-aba ini kepada pemerintah. Kalau ini tidak terselesaikan, maka 2 hak azazi yang tidak terpenuhi itu, apalagi dibiarkan berlarut-larut seolah-olah pembiaran, maka bisa itu disebut sebagai pelanggaran HAM. Jadi dengan bahasa lain saya bisa katakan untuk saat ini, ya, kasus guru honorer ini dalam perspektif hak asasi manusia adalah conditionally human rights violation. Jadi pelanggaran HAM bersyarat, ya. Jadi sekiranya pemerintah tidak mengambil kebijakan yang menyelesaikan sehingga harkat dan martabat kemanusiaan para guru honorer itu bisa diangkat, ya, sesuai dengan standar kemanusiaan, maka itu dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, ya. Tetapi kami juga mempertimbangkan bahwa baik pada saat tim masih bekerja maupun setelah laporan tim disampaikan kepada Presiden, ini memang sebagaimana yang bisa kita baca bersama dari pemberitaan, ya, dari informasi, pemerintah masih ada menunjukkan bekerja untuk mengupayakan penyelesaian ini, meskipun realisasinya belum kita lihat. Nah itu makanya saya sebut tadi conditionally itu, ya, karena ini lebih banyak berkaitan dengan hak ekonomi sosial budaya yang dalam perspektif standar hak asasi manusia, pemerintah itu diberikan kesempatan untuk melakukan progresif peningkatan hak asasi manusia itu. Begitu Bu Mirati. Ya, baik. Terima kasih Pak Munafrizal. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Saya kira rapat pansus ini tidak mengambil kesimpulan kecuali memberi catatan bahwa kita bersinergi dengan Komnas HAM, temuan-temuan Komnas HAM dan rekomendasi Komnas HAM adalah sesuatu yang kita nilai sangat positif dan sejalan dengan pansus guru honorer. Kita juga berpendapat bahwa permasalahan guru honorer ini berdimensi HAM. Saya kira sama dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, satu lagi kemungkinan bagaimana supaya kita bisa melakukan constitutional review ke MK sesegera mungkin, supaya norma kewajiban tes yang menjadi penyebab timbulnya banyak permasalahan ini bisa menjadi dievaluasi, bahkan mungkin diganti dengan norma lain. Karena itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini ya harus kita review.
ke MK. Kemudian tadi tentang jangka panjang pengelolaan guru nasional yang dibawa tanggung jawab Presiden langsung, bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Saya kira itu suatu rekomendasi yang sangat baik. Kemudian dalam jangka pendek saya kira diperlukan suatu regulasi pengaturan penggajian untuk guru honorer dan non honorer. Ini hanya catatan-catatan kecil, tidak merupakan kesimpulan, karena kami akan melakukan rapat internal nanti dan merumuskan apa yang tadi disampaikan oleh Komnas HAM dan pandangan dari kelembagaan-kelembagaan lain yang telah kami audiensi dan rapat dengar rapat umum serta rapat kerja dengan lembaga-lembaga lainnya yang sudah dan akan kami lakukan dalam waktu dekat ini, karena kesimpulan atau putusan dari tugas-tugas konstitusional yang kami lakukan ini harus kami tuntaskan sebelum akhir tahun. Karena itu kita punya waktu bekerja tinggal beberapa bulan dan kita akan coba padatkan. Dalam waktu dekat akan ada lagi audiensi kita lakukan dari permintaan dari beberapa kelompok yang sangat peduli terhadap masalah guru honorer dan tenaga kependidikan ini. Baik, saya kira kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini saja. Namun sebelumnya mungkin ada kata-kata penutup yang akan disampaikan oleh Pak Munabrizal. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Sekali lagi Komnas HAM mengucapkan terima kasih sudah diminta untuk sharing apa yang sudah dikerjakan oleh Komnas HAM tentang permasalahan guru honorer ini, dan Komnas HAM sekali lagi sangat mengapresiasi DPD sudah punya pansus untuk fokus mendorong penyelesaian ini. Kami sangat berbesar hati berharap lebih-lebih lagi para guru honorer, saya kira karena mereka mengalami langsung, agar persoalan ini bisa diselesaikan sesegera mungkin, karena sebetulnya ini saya sebagai ketua tim yang secara langsung mendengar ya, menyaksikan para guru honorer dan penjelasan dari kementerian lembaga terkait. Sebetulnya ini bisa diselesaikan kalau punya bukan hanya sekedar political will, tapi juga political action dalam bentuk kebijakan, ya, kebijakan yang eksekutorial. Ya. Jadi sekarang tidak cukup lagi hanya dalam bentuk statement, ya. Apalagi masa pandemi COVID-19 ini, para guru honorer itu kehidupannya semakin lebih sulit, ya. Saya kira kewajiban kita, karena masalah guru honorer ini sebetulnya bukan hanya terkait dengan nasib pribadi masing-masing guru honorer, tapi ini menyangkut soal pendidikan nasional jangka panjang, soal generasi yang dibentuk oleh para guru itu. Saya kira ini tanggung jawab sejarah kita semua ini. Saya kira begitu Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi bukan hanya political will, bukan hanya political statement, tapi kita perlu political action, agenda-agenda aksi yang konkret. Jangan sampai apa yang kita nyatakan menjauhkan kita dari apa yang kita lakukan. Karena kalau dalam Islam ini sangat tinggi kebencian Allah terhadap orang yang pandai mengatakan sesuatu tapi tidak merefleksikan di dalam kehidupan nyata. Ya, saya kira kita semua dituntut untuk berjuang sepenuh hati dan memiliki dasar-dasar kemanusiaan yang tinggi, sehingga tidak akan melakukan pembiaran terhadap derita guru honorer yang berkali-kali kita menyaksikan bagaimana dia menyampaikan pengalamannya sebagai guru honorer dan meneteskan air mata. Kita pun yang mendengarnya tidak kurang juga dengan meneteskan air mata atas penderitaan-penderitaan yang dia ceritakan. Ada seperti yang disampaikan tadi, guru honorer kemudian mencari pekerjaan sampingan. Saya bertemu di Jawa juga, ada yang kemudian menjadi penjual pecel, kemudian setelah ditanya berapa gajinya, dia sekedar untuk ikut membantu karena supaya terjamin makan siangnya sehari-hari dengan pecel itu. Itu luar biasa, sangat menggugah hati.
Karena itu saya kira kalau ini dikatakan belum secara jelas dinyatakan pelanggaran hak-hak asasi manusia, maka kami mencatatnya kata-kata belumnya itu. Tetapi ini bisa mengarah ke sana kalau bila mana pembiaran ini terus kita lakukan. Saya kira terima kasih banyak kepada Komnas HAM yang telah memberikan perhatian yang begitu besar, dan sebagaimana ajakan Ibu Profesor Silvi tadi, kita akan bersinergi untuk memberi solusi atas permasalahan guru honorer dan tenaga pendidikan ini. Kami di DPD berkomitmen untuk itu, dan saya kira kami juga tidak meragukan kemauan daripada teman-teman di Komnas HAM. Salam hormat untuk Ketua dan segenap jajaran Komnas HAM di sana. Demikian, terima kasih. Dengan demikian, dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat Pansus Guru Honorer ini kami nyatakan ditutup.